Hai pendengar setia Rina, gimana dengan hari ini? Menyenangkan, menyedihkan, atau menegangkan? Atau justru malah sedang banyak pikiran? Atau malah jangan-jangan bikin podcastnya Rina nih yang gak hadir-hadir? Santai aja ya, ini buat kalian yang nungguin Rina hadir lagi di episode ketiga. Tapi by the way, buat kalian yang mungkin punya pertanyaan atau pengen sharing, boleh kok tulis aja ya di kolom komentar. Pasti Rina komen balik. Nah, Sobat Rina, pernah nggak kalian dihadapkan dengan sebuah pilihan yang mengharuskan kita membuat keputusan? Iyalah, namanya juga pilihan kan ya. Pasti mau nggak mau harus dipilih salah satunya. Berjam-jam, berhari-hari, sampai berminggu-minggu kita merenung, kita pusing mikirin pilihan yang ada. Sampai-sampai bingung nih untuk menentukan sebuah keputusan. Pernah? Kalau Rina, jujur pernah sih, sering malah ya. Misalnya milih kamu atau dia, dan sampai sekarang belum juga ketemu jawabannya. Kalau yang ini bercanda ya. Nah, tapi sebenarnya membuat sebuah keputusan itu gampang sih. Kan tinggal milih. Justru yang sulit adalah mempertimbangkan resiko dan konsekuensi dari setiap pilihan yang menghantui pikiran kita. Yap, sulit banget. Karena mengambil keputusan itu adalah salah satu cara untuk kita bisa bertahan dalam alur kehidupan kita. Nah, setiap orang kan punya alur kehidupannya masing-masing ya. Kamu dengan alur kamu, aku dengan alur aku, dan soal kita ya itu alurnya masih rahasia ya. Nah, karena saking bingungnya mau milih, akhirnya kita serahkan keputusan melalui orang lain. Nih ya, kalau seandainya apa-apa kita serahkan pada orang lain, berarti sama saja kita nggak percaya dengan kemampuan diri kita. Nggak ada salahnya sih ketika kita minta pendapat orang lain. Tapi sadar nggak kalau kita sebenarnya adalah pemeran utama dalam hidup kita sendiri. Jadi sesulit apapun pilihan yang menghadang, beranilah untuk mengambil keputusan. Meskipun kita adalah pemeran utama, bukan berarti kita tidak butuh saran ataupun bantuan orang lain. Silakan kamu minta saran, mungkin kamu curhat gitu ya. Karena mau bagaimanapun juga sebagai makhluk sosial, kita tetaplah membutuhkan saran orang lain. Tapi finishnya penentuan tetap ada di diri kita. Kita yang tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh diri kita. Apa yang sedang kita apa yang sedang kita butuhkan gitu kan ya. Nah, jangan sampai kita menjadi pemeran figuran untuk hidup kita sendiri. Kok figuran sih, Rin? Iyalah, gimana gak jadi figuran coba? Kita yang punya hidup, ini alur hidup kita, orang lain yang mengendalikan semuanya. Akhirnya, dia yang menjalani alur hidup kita. Pernah ya? Nah, mulai sekarang, pahami diri kamu. Maka, kamu akan mengerti siapa kamu. Hanya karena orang lain berpikir A, bukan berarti kita salah bila berpikir B, bahkan Z. Kita juga berhak kok untuk memilih cara pandang sendiri. Kita nggak harus mengubah pikiran hanya karena berbeda pendapat dengan orang lain. Yang salah itu ketika kita menghina pendapat orang lain dan memaksa mereka untuk mengikuti pendapat dan pemikiran kita. Nah, kalau kita dipaksa buat mengikuti pendapat dan pemikiran orang lain, kita juga nggak suka kan? Jadi jangan sampai berlaku seperti itu. Cukup simpel? Ya dong, simpel banget. Jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Ingat nih, sekuntum mawar gak akan pernah bisa jadi bunga matahari. Begitupun sebaliknya. Semua bunga cantik dengan keistimewaan masing-masing. Seperti halnya diri kita. Setiap kita diciptakan dengan keistimewaan masing-masing untuk menjalani peran hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Yakin aja deh, kita bisa melewati setiap persoalan. Ngomongin zona nyaman ya, berada di zona nyaman itu emang menyenangkan. Tapi yakin nih, kita akan selamanya berada di sana tanpa adanya perkembangan. Dunia ini terus berkembang, teman. Waktu terus berputar dan berlalu tak bisa kembali. Ada banyak hal yang harus kita pelajari. Please deh ya, jangan skakmat di situ. Please deh ya, kamu jangan terlalu nyaman di zona kamu. Gak usah terlalu lama-lama standby di situ.
Zona nyaman itu jeruji besi yang gak nampak, pembunuh yang tak kasat mata. Jika kita gak pernah keluar darinya, kita akan terbunuh. Iya, bukan raga kita yang terbunuh, tapi pemikiran kita. Karena kita tidak akan berkembang. Nah, dengan keluar darinya, sebenarnya banyak banget keuntungan yang kita rasakan kok. Contohnya, kita akan memiliki cara berpikir yang lebih terbuka, cara berpikir yang lebih luas, dan kita juga akan mengenal lebih banyak orang dengan berbagai hal, dengan berbagai kisah, berbagai cerita, berbagai pengalaman. Nah, dari situ kita akan mengenal seperti apakah diri kita, sampai mana kemampuan kita. Jadi kita akan menemukan tujuan kita, ingin jadi seperti apa diri kita di masa depan. Tapi ya apesnya, kadang kok nasib buruk selalu berpihak pada kita ya. Bukan bisa jadi nih, berarti kita kurang bejo kali ya. Oh ya, jika kita merasa nasib kita buruk atau tidak terlalu baik daripada orang lain, sebenarnya itu adalah kesalahan kita sendiri. Kenapa kita gak yakin dengan kemampuan kita? Ada ungkapan dari Chairil Anwar, seorang penyair ternama. Nasib adalah kesunyian masing-masing. Jadi setiap manusia bertanggung jawab dan memiliki andil atas nasibnya sendiri-sendiri dong. Nih, jadi kalau seandainya nasib kita buruk, renungkanlah, pikirkanlah, kira-kira ada hal apa aja sih yang membuat nasib kita ternyata atau mungkin ya bahkan tidak beruntung. Bisa jadi karena kita tidak percaya dengan diri kita, hingga akhirnya tidak berani untuk mencoba hal-hal baru. Padahal kita tidak akan pernah tahu sampai mana kemampuan diri kita kalau kita juga tidak mencoba banyak hal di luaran sana. Semangat Sobat Derin, beranikan diri kamu untuk mencoba hal-hal baru. Bisa jadi salah satu di antara banyaknya hal di luaran sana yang kamu coba, itu adalah keberuntungan yang kamu cari. Percaya sama kemampuan yang kamu punya. Kaulah pemeran utama di hidupku. Salah ya. Karena kamulah pemeran utama di hidup kamu sendiri. Sampai ketemu di episode berikutnya.